Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian pendidikan, Bapak Dr. Diki Hartanto SPIMM, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan yang telah ikut berpartisipasi dalam proposal penelitian saya kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nurul Azlina dari kelas 4C Manajemen Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, judul proposal yang mau saya presentasikan yaitu pengaruh model pembelajaran private classroom terhadap self-confidence siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Bangkinang Kota. Nah, pokok pembahasan dalam proposal saya ini terdiri dari 3 bab. Yang pertama, bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 berisi landasan teori, dan bab 3 berisi metodologi penelitian. Bab 1 yang berisi pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, yaitu pada penelitian saya, latar belakangnya setiap peserta didik memiliki lingkungan dan latar belakang yang berbeda-beda, sehingga mempengaruhi kepribadian dan pembentukan kepercayaan diri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Self-confidence menjadi salah satu aspek kepribadian yang berupa keyakinan atau kemampuan individu sehingga tidak terpengaruh oleh orang lain dan dapat bertindak sesuai dengan kehendak, gembira, optimis, cukup toleran, dan bertanggung jawab. Nah, kenyataan yang dijumpai di sekolah SMA Negeri 1 Bangkinang Kota menunjukkan bahwa siswa kurang memiliki semangat untuk belajar. Siswa sering terlihat mengantuk dan pasif saat proses pembelajaran. Hal-hal tersebut ternyata disebabkan di mana dalam pembelajaran, guru biasanya hanya menggunakan metode ceramah dan diskusi dengan menggunakan media pembelajaran online. Untuk memecahkan masalah pembelajaran yang demikian, perlu dilakukan upaya antara lain berupa pengembangan pembelajaran dengan model pembelajaran private classroom. Peneliti tertarik melakukan penelitian tentang pengaruh model pembelajaran private classroom terhadap self-confidence siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Bangkinang Kota. Kemudian berikutnya ada beberapa penegasan istilah, yaitu pertama saya menggunakan istilah model pembelajaran atau private classroom. Nah, ada beberapa para ahli yang mengemukakan pengertian dari model pembelajaran private classroom ini. Pertama, menurut Fradil, private classroom adalah model di mana dalam proses belajar tidak seperti pada umumnya, yaitu dalam proses belajarnya siswa mempelajari materi pelajaran di rumah sebelum kelas dimulai, dan kegiatan belajar mengajar di kelas berupa mengerjakan tugas, berdiskusi tentang materi atau masalah yang dipahami siswa. Sedangkan menurut Bischoff dan Boswelliger mendefinisikan private classroom ke dalam 2 bagian, yaitu arti sempit dan arti luas. Nah, dalam arti sempit, kegiatan private classroom di luar kelas adalah menonton video pembelajaran yang diberikan dan ketika di dalam kelas adalah latihan soal, memecahkan masalah. Namun dalam arti luas, kegiatan private classroom di luar kelas bukan hanya menonton video, tetapi juga dengan menjawab soal-soal latihan yang bersifat tertutup, dan ketika di dalam kelas dilakukan aktivitas tanya jawab serta pembelajaran kelompok untuk memecahkan masalah bersifat terbuka. Nah, berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran private classroom adalah model pembelajaran yang membalik metode tradisional, di mana biasanya diberikan di kelas dan siswa mengerjakan tugas di rumah. Namun, dalam private classroom ini, materi terlebih dahulu diberikan melalui video pembelajaran yang harus ditonton siswa di rumah maupun di warnet. Kemudian, istilah yang kedua yaitu self-confidence atau kepercayaan diri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepercayaan diri merupakan percaya kepada kemampuan, kekuatan, dan penilaian diri sendiri. Sedangkan menurut Gufron dan Risnawati,
Kepercayaan diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang berupa keyakinan akan kemampuan diri seseorang sehingga tidak terpengaruh oleh orang lain dan dapat bertindak sesuai kehendak, gembira, optimis, cukup toleran dan bertanggung jawab. Nah, dari beberapa penjelasan yang telah dijelaskan oleh para ahli tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa self-confidence atau kepercayaan diri adalah keyakinan terhadap kemampuan sendiri untuk mampu mencapai target, keinginan, dan tujuan untuk diselesaikan walaupun menghadapi berbagai tantangan dan masalah serta dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Berikutnya permasalahan. Ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, masih kurangnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Masalah yang kedua yaitu siswa kurang memiliki kepercayaan diri dalam proses belajar dan mengajar di sekolah. Masalah yang ketiga, masih adanya siswa yang bersikap pesimis dalam proses pembelajaran di kelas. Sedangkan batasan masalah pada proposal saya ini yaitu memfokuskan penelitian pada pengaruh model private classroom terhadap self-confidence siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Bangkinang Kota. Dan rumusan masalahnya yaitu, apakah ada pengaruh model pembelajaran private classroom terhadap self-confidence siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Bangkinang Kota. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran private classroom terhadap self-confidence siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Bangkinang Kota. Kemudian yang kedua yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu memberikan pengetahuan tentang pengaruh model pembelajaran private classroom terhadap self-confidence siswa pada mata pelajaran ekonomi, kemudian menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Sedangkan manfaat praktisnya, yang pertama itu bagi guru. Guru bisa mengetahui model pembelajaran yang cocok untuk diterapkan pada mata pelajaran ekonomi, kemudian bagi siswa dapat memotivasi siswa dalam belajar, kemudian bagi sekolah dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi positif sebagai input dan bahan pertimbangan bagi pihak sekolah. Sedangkan bagi saya sendiri yaitu sebagai peneliti, yaitu memperdalam lagi mengenai model pembelajaran private classroom terhadap self-confidence siswa pada mata pelajaran ekonomi, serta agar penulis bisa menerapkannya di lapangan jika saya menjadi guru kelak. Nah, kita masuk ke bab 2 yaitu kajian teori. Di bab 2 ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu kerangka teoritis. 1. Pada model private classroom. Yang pengertiannya adalah model private classroom merupakan model pembelajaran yang telah dikembangkan oleh Jonathan Brickman dan Aaron Sams pada tahun 2008 didasarkan pada teori mastery learning oleh Bloom dan Carroll yang kemudian dipadukan dengan memanfaatkan teknologi yang ada dalam pendidikan untuk meningkatkan efektivitas perolehan hasil belajar siswa. Private classroom atau kelas terbalik merupakan kegiatan pembelajaran di mana peserta didik mempelajari materi pembelajaran melalui sebuah video atau audio di rumah atau sebelum datang ke kelas, sedangkan kegiatan di kelas akan lebih banyak dipergunakan untuk diskusi, kelompok, dan saling tanya jawab. Kemudian langkah-langkah penerapan model pembelajaran private classroom. Langkah yang pertama yaitu menonton video pembelajaran atau media lain seperti audio yang telah disiapkan oleh guru di rumah pada pembelajaran sebelumnya. Kemudian yang kedua, peserta didik mempersiapkan diri untuk mengikuti pelajaran di kelas dengan belajar terlebih dahulu di rumah masing-masing. Nah, langkah berikutnya, peserta didik datang ke kelas untuk melakukan kegiatan dan mengerjakan tugas yang berkaitan dengan pembelajaran tersebut. Nah, berikutnya, di kelas siswa menerapkan kemampuan dalam proyek ataupun simulasi, dan kegiatan yang berlangsung di kelas dipandu dengan menggunakan lembar kerja siswa atau LKS, serta tugas yang berkaitan juga diberikan. Adapun langkah yang terakhir yaitu kegiatan selanjutnya adalah mengukur pemahaman peserta didik dengan mengadakan kuis di akhir pembelajaran.
Nah, berikutnya kita mengetahui kelebihan dan kekurangan private classroom. Setiap model pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Khususnya di private classroom, kelebihannya yaitu siswa dapat mengelola sendiri pembelajaran mereka dan bertanggung jawab akan hal itu. Yang kedua, video atau audio pembelajaran yang telah dibagikan sebelumnya di kelas memungkinkan siswa untuk belajar tidak mengenal waktu, tempat, dan lokasi. Mereka bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Dan berikutnya, siswa telah mempunyai pemahaman awal tentang materi yang akan dibahas berikutnya. Sehingga ketika ada pembelajaran di kelas, siswa dapat memperkirakan hasil belajar yang akan diperoleh. Model private classroom memungkinkan siswa terlibat dalam proses pembelajaran dan meningkatkan interaksi belajar antar siswa di dalam kelompok, antar kelompok maupun antar siswa dengan guru. Pembelajaran praktek langsung yang umumnya tidak dapat dikerjakan di kelas kini dapat dilakukan dengan bantuan guru. Itulah beberapa kelebihan dari private classroom. Berikutnya, kekurangan dari private classroom yaitu mungkin kualitas dari video mungkin saja buruk akibat jaringan, video ceramah menjadi pembelajaran yang tidak efektif karena muridnya merasa bosan, kemudian perlu penopang untuk memastikan pemahaman materi yang disampaikan dalam video, dan terakhir siswa tidak mampu mengajukan pertanyaan ke instruktur atau ke rekan-rekan mereka jika hanya menonton video saja. Berikutnya, kita masuk ke karakteristik model pembelajaran private classroom. Yang pertama, memberikan keluasan untuk optimalisasi belajar di luar kelas. Yang kedua, perubahan penggunaan waktu belajar di dalam kelas. Yang ketiga, melakukan kegiatan pembelajaran konvensional di dalam kelas menjadi di luar kelas. Dan yang keempat, kegiatan siswa yang dilakukan di dalam kelas lebih berfokus kepada penekanan pembelajaran yang aktif, diskusi, dan pemecahan masalah dari materi yang telah diberikan. Berikutnya, terdapat kegiatan sebelum kelas, kegiatan kelas, dan kegiatan setelah kelas. Yang kedua, kita masuk ke pembahasan self-confidence atau kepercayaan diri. Nah, pengertiannya adalah self-confidence menurut istilah adalah menurut Hakim dalam jurnal Rini Aristiani, percaya diri yaitu suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya, dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan di dalam hidupnya. Namun menurut Muhammad Mustari, percaya diri adalah sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan tercapainya setiap keinginan dan harapannya. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa percaya diri merupakan keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri untuk mencapai target, mencapai keinginan dan tujuan untuk diselesaikan walaupun menghadapi berbagai rintangan dan masalah, serta dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Ciri-ciri percaya diri yang pertama yaitu selalu bersikap tenang di dalam mengerjakan sesuatu. Yang kedua, mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai. Yang ketiga, mampu menetralisasi ketegangan yang muncul. Yang keempat, mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi berbagai situasi. Dan yang kelima, memiliki kondisi mental dan fisik yang cukup untuk menunjang penampilannya. Yang berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi percaya diri. Yang pertama, ada faktor konsep diri. Nah, menurut Anthony, terbentuknya kepercayaan diri pada seseorang diawali perkembangan konsep diri yang diperoleh dari pergaulannya dalam suatu kelompok. Hasil interaksi yang terjadi akan menghasilkan konsep diri. Kemudian, harga diri. Harga diri adalah penilaian yang dilakukan terhadap diri seseorang, dan Santoso berpendapat bahwa tingkatan harga seseorang akan mempengaruhi tingkat kepercayaan diri seseorang. Yang ketiga yaitu pengalaman. Pengalaman dapat menjadi faktor munculnya rasa percaya diri. Sebaliknya, pengalaman juga dapat menjadi faktor menurunnya rasa percaya diri seseorang. Yang terakhir yaitu pendidikan.
Tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan diri seseorang. Tingkat pendidikan yang rendah akan menjadikan orang tersebut tergantung dan berada di bawah kekuasaan orang lain yang lebih tinggi dan lebih pandai dari dirinya. Sebaliknya, orang yang mempunyai pendidikan tinggi akan memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi pula dibandingkan orang yang berpendidikan rendah. Nah, bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri? Yang pertama yaitu evaluasi diri secara objektif. Individu harus belajar untuk menerima diri secara objektif dan jujur. Yang kedua yaitu memberi penghargaan terhadap diri. Menyadari dan menghargai sekecil apapun keberhasilan dan potensi yang dimiliki merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada diri sendiri. Kemudian, yang ketiga adalah positive thinking atau berpikir positif. Nah, mencoba untuk melawan setiap asumsi, prasangka, dan persepsi negatif yang muncul dan tidak membiarkan pikiran negatif berlarut-larut. Yang terakhir yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Pendidikan dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan dengan pendidikan pula kita dapat belajar maksud saya yang terakhir yaitu berani mengambil resiko. Nah, setelah memahami secara objektif, maka akan dapat memprediksi risiko setiap tantangan yang dihadapi, sehingga tidak perlu menghindari melainkan lebih menggunakan strategi-strategi untuk menghindari dan mencegah atau mengatasi risiko. Berikutnya, kita masuk ke pengaruh model private classroom terhadap self-confidence siswa. Apa saja sih pengaruhnya? Model private classroom memberikan pengaruh yang sangat besar bagi siswa dalam self-confidence belajar siswa karena model tersebut menggunakan pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dan memfasilitasi siswa untuk belajar tidak hanya di kelas tetapi juga di luar kelas. Pendekatan ini terjadi di dalam kelas seperti ceramah, sekarang berlangsung di luar kelas dan sebaliknya. Dengan menggunakan private classroom, siswa memperoleh materi sebelum pembelajaran dimulai dengan menonton dan mendengarkan video atau format audio lainnya yang telah diupload terlebih dahulu oleh gurunya. Penelitian yang relevan. Di sini saya menemukan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa penelitian saya itu telah diteliti oleh orang-orang sebelumnya. Yang pertama yaitu pengaruh private classroom terhadap hasil belajar kalkulus integral mahasiswa pendidikan matematika oleh Marvio, Aryo, dan Azmi Asra pada tahun 2018, Fakultas Pendidikan Matematika. Dan yang kedua, pengaruh pembelajaran private classroom terhadap kemandirian belajar siswa ditinjau dari gaya kognitif siswa dan oleh Ella Priastuti Mirlanda, Hepsi Nindiasari, dan Syamsuri pada tahun 2019 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Berikutnya konsep operasional. Titik fokus penelitian ini yaitu pengaruh model private classroom terhadap self-confidence siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Bangkinang Kota. Penelitian ini memiliki dua variabel, yaitu variabel X yang sebagai model pembelajaran private classroom dan variabel Y sebagai self-confidence siswa. Nah, asumsi dan hipotesis. Pada asumsi, model pembelajaran private classroom dapat mempengaruhi self-confidence siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Bangkinang Kota. Sedangkan pada hipotesis, terdapat dua hipotesis, yaitu hipotesis alternatif HA dan hipotesis nihil atau H0. Oke, sekarang kita masuk ke bab 3 yaitu metodologi penelitian. Nah, pada metodologi penelitian ini terdiri dari jenis pendekatan penelitian, yaitu saya menggunakan pendekatan penelitian jenis kuantitatif, penelitian kuantitatif, dan pendekatan yang digunakan adalah quasi eksperimen. Jenis penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan kepada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu. Kemudian
waktu dan tempat penelitiannya yaitu pada awal semester ganjil rentang waktu sekitar tahun 2002 atau 2022 atau 2023 pada saat mata pelajaran ekonomi dan bertempat di SMA Negeri 1 Bangkinang Kota. Sedangkan subjek dan objek penelitiannya. Nah, subjek penelitian saya yaitu siswa kelas 12 IPS, sedangkan objeknya yaitu pengaruh model pembelajaran Private Classroom terhadap self-confidence siswa pada mata pelajaran ekonomi. Kemudian desain penelitian. Pada penelitian ini menggunakan sekelompok subjek penelitian dari suatu populasi tertentu. Kemudian dikelompokkan menjadi kelompok eksperimen menggunakan metode Private Classroom dan pada kelompok kontrol menggunakan metode pembelajaran konvensional dengan jumlah jam yang sama. Bentuk penelitian ini merupakan kuasi eksperimen dengan menggunakan desain non-equivalent control group design. Desain ini sama dengan desain pretest post-test control group design, yaitu kedua kelompok eksperimen dan kontrol diberikan pretest untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kemudian populasi dan sampel. Populasinya yaitu seluruh peserta didik kelas 12 IPS di SMA Negeri 1 Bangkinang Kota pada semester ganjil tahun ajaran 2022 atau 2023 yang berjumlah 160 orang yang terbagi menjadi 5 kelas yaitu 11 IPS 1, yaitu 12 IPS 1, 12 IPS 2, 12 IPS 3, dan 12 IPS 4, serta 12 IPS 5. Sedangkan sampelnya yaitu peserta didik kelas 12 IPS, yaitu kelas 12 IPS 1 sebagai kelas eksperimen dan 12 IPS 2 sebagai kelas kontrol yang berjumlah 70 siswa. Yang F, teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik yang saya gunakan yaitu observasi. Observasi yang dilakukan setiap kali tatap muka dengan tujuan untuk mengamati kegiatan proses belajar mengajar ketika guru menggunakan model pembelajaran Private Classroom. Melalui teknik ini, peneliti bekerja sama dengan guru, di mana peneliti menjadi observer yang bertugas mengambil data dan aktivitas guru. Kemudian saya juga menggunakan tes. Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan peneliti untuk mengukur pengetahuan, kemampuan, ataupun bakat dan keterampilan yang dimiliki individu atau kelompok. Tes ini dilakukan untuk mengetahui dan memperoleh data hasil belajar siswa dalam segi pemahaman konsep siswa. Terakhir, saya menggunakan dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan melihat atau mencari suatu laporan yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan. Untuk mendapatkan data berupa dokumentasi seperti informasi mengenai profil sekolah, keadaan guru, keadaan siswa, sarana dan prasarananya, serta kurikulumnya yang digunakan dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Kemudian instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman dokumentasi, pedoman observasi, dan pedoman tes. Nah, pedoman dokumentasi suatu teknik atau alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, sedangkan pedoman observasi, teknik atau alat bantu yang digunakan untuk pengumpulan data melalui observasi. Sedangkan tes, suatu teknik dan alat bantu yang digunakan untuk mengetahui seberapa pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang telah diberikan sebelumnya oleh guru. Berikutnya, variabel penelitian. Terdiri dari variabel bebas yaitu atau disebut juga dengan independent variable pada penelitian saya, yaitu model pembelajaran Private Classroom yang diberi simbol X. Kemudian variabel terikat atau dependent variable pada penelitian saya yaitu self confidence siswa pada pelajaran ekonomi diberi simbol Y. Berikutnya hasil uji coba instrumen penelitian. Ada yang pertama disebut dengan uji validitas, adalah suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau kesohihan suatu instrumen penelitian.
Pengujian ini mengacu pada sejauh mana suatu instrumen dalam menjalankan fungsi. Instrumen ini dapat dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Kemudian, yang kedua yaitu uji reliabilitas, yaitu reliabilitas yang dibatasi untuk melihat seberapa kekonsistenan hasil pengukuran dari suatu variabel. Berikutnya teknik analisis data. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas ini merupakan uji untuk mengetahui apakah data berasal dari sampel berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua yaitu uji homogenitas. Merupakan sebuah uji yang dilakukan untuk melihat kedua kelas yang diteliti homogeninya atau tidak. Pada penelitian ini, kelas yang akan diteliti sudah diuji homogenitasnya, dan pengujian homogenitasnya pada penelitian ini menggunakan uji F. Kemudian uji hipotesis. Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian, maka teknik yang digunakan dalam menganalisis data untuk menguji hipotesis 1 dan 2 menggunakan tes T jika datanya berdistribusi normal dan homogen. Jika tidak homogen, maka menggunakan tes T, dan untuk menguji hipotesis 3 menggunakan ANOVA dan jalur. Berikutnya yaitu uji pengaruh atau effect size. Besar pengaruh penerapan model pembelajaran flipped classroom terhadap self-confidence siswa dilakukan dengan menghitung Cohen menggunakan rumus effect size dalam Cohen sebagai berikut. Harga D menggambarkan besarnya pengaruh variabel bebas yang diintervensikan pada kelompok percobaan pada suatu variabel terikat. Oke, sekian presentasi dari proposal penelitian saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam video pembelajaran dalam video proposal saya ini, dan terima kasih juga kepada Bapak dosen. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.